Oke teman-teman, setelah kita melakukan import data, kemudian membuat variabel bentukan, selanjutnya kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu membuat desain survei. Sehingga langsung saja kita awali dengan membuat judul pada bagian ini, yakni tahap 3, membuat desain survei. Tujuan dari membuat desain survei ini adalah karena data kita merupakan data dari hasil survei, bukan pencatatan lengkap, sehingga perlu dilakukan pembuatan desain survei agar hasil dari pengolahan ini bisa dilakukan estimasi untuk populasi yang menjadi target kita. Oleh karena itu, di sini kita perlu menentukan yang namanya klaster dan juga strata. Sebagaimana dalam SPSS, kita biasanya membangun CS Plan dengan menentukan klaster dan juga strata. Sebagai contoh di sini, klaster akan kita bentuk dengan memanfaatkan beberapa variabel, begitu juga dengan strata. Tetapi agar sama dengan SPSS, maka kita dahulukan strata ya. Strata terlebih dahulu, baru klaster, yang mana strata sebagai contoh di sini merupakan bentukan dari provinsi, yaitu R101, dan juga desa kota, yaitu R105. Sedangkan untuk klaster di sini kita sebagai contoh kita buat, yaitu merupakan bentukan dari R102, yaitu kode kabupaten, kemudian ditambah WI1, dan ditambah dengan WI2. Untuk strata dan klaster, setiap survei bisa berbeda-beda. Namun untuk contoh di sini kita menggunakan kesepakatan ini dan nantinya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, setelah kita menentukan tahap ketiga, kita buat cang baru. Kemudian kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu kita beri tanda pagar, yaitu membuat strata dan klaster. Bagaimana cara membuat strata dan klaster? Di sini kita hanya perlu menggunakan library tidyverse yang sebelumnya telah kita impor pada bagian 2. Sehingga di sini kita hanya tinggal langsung menggunakan. Di sini kita harus membuat variabel baru, yaitu variabel strata dan klaster. Kita asumsikan dua variabel ini belum ada, sehingga kita cek terlebih dahulu apakah kita sudah pernah membuatnya atau belum. Untuk strata belum ada, kemudian untuk klaster juga belum ada, sehingga kita bisa bebas membuat variabel baru tersebut. Sehingga kita buat variabel baru, yaitu dengan data core sama dengan data core, kemudian persen, lebih dari persen, atau ini adalah tanda piping yang menyatakan keberlanjutan dari function 1 ke function berikutnya. Kemudian kita tulis mutate. Nah, mutate ini untuk membuat variabel baru dari package tidyverse tadi. Kemudian kita beri nama variabel baru kita yang pertama, yaitu cluster. Cluster adalah gabungan dari R102, WI1, dan WI2. Namun biar urut kita buat dari strata terlebih dahulu. Strata yaitu gabungan dari R101 dan R105, sehingga kita bisa melakukan menuliskannya R101. Nah, karena R101 ini hanya ada 2 digit, sehingga untuk menjadikan 1, kita kalikan terlebih dahulu dengan 1000, kemudian ditambah dengan R105. Kemudian kita berikan koma. Setelah itu kita buat variabel baru, yaitu cluster. Di sini adalah gabungan dari R102, WI1, dan WI2. Maka kita tulis R102. Nah, karena R102 ini itu hanya ada 2 digit, sedangkan WI1 dan WI2 masing-masing ada yang 6 digit, sekitaran 6 sampai 5 digit. Maka untuk R102 kita kalikan dengan 1 yang nolnya itu sebanyak 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita tambahkan dengan WI1 yang kita kalikan dengan 1 dengan nolnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ditambah dengan WI 2. Kemudian tak lupa kita tambahkan variabel baru yaitu RNAS. Ini untuk menunjukkan bahwa dia nasional ya, sehingga kita tinggal berikan angka 1 saja, sehingga untuk seluruh amatan akan punya nilai RNAS 1. Tujuannya untuk estimasi level nasional agar tahu bahwa itu dalam kategori nasional. Kemudian bagian membuat strata dan klaster ini sudah ya, yaitu strata, klaster, dan RNAS, sehingga langsung bisa kita run dengan klik segitiga hijau ini. Kita tunggu kemudian selesai. Setelah itu tahapan berikutnya kita buat cang baru saja biar rapi, yaitu kita beri pagar, yakni membuat desain survei. Ini adalah inti sebelum kita melakukan estimasi dan mencari nilai RSE-nya. Nah, membuat desain survei di sini kita memanfaatkan library baru yaitu yang bernama survei. Kalau misalkan belum ada survei, bisa kita import terlebih dahulu, di sini install survei gitu. Nah, ini atas sendiri, kemudian kita install bisa. Tapi kalau misalkan sudah ada, bisa langsung tulis saja survei, kemudian bisa kita run dengan Ctrl Enter. Kita tunggu sampai proses pemanggilan selesai. Nah, ketika sudah selesai ada tanda pojok kiri bawah ini ya, tanda lebih besar ini. Kemudian kita bisa enter dan kita berikan keterangan yang pertama yaitu option survey lonely PSO. Itu adalah certainty. Ini tujuannya untuk beberapa kasus ketika dia primary sampling unitnya dia hanya berisi 1, maka dia tetap bisa diolah. Kalau misalkan tanpa ada keterangan ini, jika ada PSU yang single, maka dia akan error. Kemudian kita membuat desain, misalkan kita beri nama desain 1. Atau survei desain 1 juga boleh, tapi kita beri nama desain 1 saja. Desain 1 adalah SVY design, sama dengan terlebih dahulu SVY design. Kita klik, kemudian ID sama dengan kemudian kita beri tanda seperti alis ini ya. Kemudian kita tuliskan cluster, yakni nama variabel cluster kita tadi yang sudah kita buat dalam dataset data core ya. Kemudian koma, enter saja biar rapi. Setelah itu strata. Nah, kita beri spasi juga biar rapi ya. Strata di sini yaitu variabel yang tadi kita beri nama strata, yaitu dengan tanda ya penghubung. Kemudian koma, setelah itu kita tuliskan data. Nah, nama data yang kita gunakan tadi apa? Yaitu data core. Jadi dataset kita adalah data core. Akan tetapi jangan lupa ketika kita membuat desain survei, maka kita hanya memperhitungkan variabel tertentu yang akan kita estimasi. Di tahap sebelumnya tadi, tahap 2, di sini kita akan menggunakan variabel indi. Dan ketika hasil summary variabel indinya ini ada yang bernilai 0, 100 dan ada yang NA. Jika ada NA, maka penghitungannya tidak akan sesuai. Oleh karena itu, kita hanya akan memilih variabel indi yang bernilai 0 atau 100. NA-nya akan kita buang. Oleh karena itu, kita bisa memperbaiki pemanggilan datanya dengan menggunakan data sama dengan subset, kemudian data core, setelah itu koma,
kemudian tanda seru is.na, nih, kemudian kita tuliskan indi. Tujuannya apa? Berarti kita mengatakan bahwa kita akan mengambil subset dari data core yang mana dia bukan, tanda seru ini nantinya bukan NA dari variabel indi. Karena apa? Karena di variabel indi tadi ada yang bernilai NA. Ini akan kita buang. Kenapa di SPSS tidak perlu kita buang? Karena di SPSS secara otomatis dia akan menghiraukan atau tidak memperdulikan yang bernilai NA. Sedangkan di R dia tidak harus kita definisikan untuk dibuang terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kita definisikan datanya, kemudian kita koma, kemudian kita definisikan yang menjadi weight-nya apa atau pembobotnya. Untuk data Susenas biasanya pembobotnya adalah FWT untuk data core, FWT. Oke. Setelah selesai, kemudian kita bisa blok. Dua ini yang belum tadi kita run ya, kita blok kemudian kita run dengan klik Ctrl Enter. Nah, setelah itu sudah kita buat ya desain survei baru. Setelah itu kita coba melihat apa sih isian dari desain survei ini. Kita klik desain 1 kemudian Ctrl Enter. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ya ada stratified level cluster sampling design with replacement. Kemudian dengan ada 3562 cluster, dengan ID-nya cluster, stratanya strata, datanya adalah subset dari tadi dan weight-nya FWT. Ya, seperti itu adalah cara membuat desain survei untuk melakukan estimasi hasil pembuatan variabel sebelumnya. Terima kasih, selamat mencoba dan selamat melanjutkan ke tahap berikutnya.